Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, pemburu sejarah leluhur. Kali ini saya berada di makam Sunan Ampel yang bertempat di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau yang lebih dikenal sebutan Asmorokondi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para calon penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Sunan Ampel menikahi putri Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembusuro, Raja Surabaya dan ibu kota Majapahit. Raja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke Nusantara termasuk Sukodono, Kalimantan. Raden Rahmat atau Sunan Ampel bersama ayahnya ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islam, disertai dengan saudara tuanya Ali Murtado dan kawannya Abu Hurairah, putra dari Raja Campa. Mereka datang ke Tuban dan menetap di Tuban selama beberapa saat, sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya Jarawati yang dinikahi Raja Majapahit Bhre Kertabumi yang memeluk agama Buddha. Bapak Ampel Denta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi Imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Kriyan, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiro Seroyo yang dikenal dengan Ki Bangkuning atau Mbah Karima, yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bangkuning yang bernama Nyimas Karima. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Nyimas Murtasiyah dan Nyimas Murtosimah.
Selama menetap di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun. Menurut Serat Wali Songo, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkan kepada Adipati Surabaya bawahannya yang bernama Arya Lembusura yang beragama Islam. Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel dan nama Pangeran Khatib. Bahkan diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembusura keluar dari tahtanya, Raden Rahmat menggantikan sebagai penguasa Surabaya. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi berdakwah dengan sangat baik. Melalui prinsip dakwah, Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam, dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah Islam. Usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menikahi Khalifah Uisan dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan kepada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah satunya putrinya bernama Nyimas Murtosiah dinikahkan dengan santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Prabu Satmata atau Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Nyimas Murtosimah menikah dengan Raden Fatah yang menjadi Sultan Demak Bintoro. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya ilmu syariat, thariqat, hakikat, juga makrifat. Menurut Babat ing Gresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Candra Sengkala yang berbunyi, "Ngulama ngampel lena masjid", yang bermakna ulama Ampel wafat di masjid, juga bernilai angka 1401 Saka atau juga 1479 Masehi. Sementara dalam Serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Candra Sengkala awak kali guna iku, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Cukup sekian perjalanan pemburu sejarah leluhur kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam tayangan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pencet tanda loncengnya. Ikuti terus channel kami agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.